kalian akan memberikanku ini tiket. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah hari kelima. Ini adalah hari H. Tujuan kita ke Thailand, yaitu mengantar Fadil nonton konser Tyler the Creator. Mudah-mudahan lancar dan semua sehat, semua bahagia. Jadi tujuan kita ke sini bisa tercapai. Amin. Sekarang kita mau naik BTS dulu. Nanti kita bisa perhitungkan apakah mau lanjut BTS langsung ke Impact Arena atau nyambung pakai van. Nanti masih kita pertimbangkan. Kita putuskan untuk menggunakan van arah ke Puhot. Pas keretanya datang, pas kita sampai di lantai 2, jadi tidak menunggu lama. Victory Monument. Ini adalah Victory Monument Thailand. Jadi untuk menaiki van transport, tempatnya kalau nggak salah ada di sebelah sana. Lumayan jauh jalannya. Tadi terminal stasiunnya di sana, akan turun di tangga ini dan akan naik transport dari sini harusnya. Impact Arena. Ternyata yang bajunya kayak Thailand, bukan Fadil doang. Ada banyak anak-anak. Oh my god, dreams come true. Selangkah lagi bertemu Tyler the Creator. Tuh, bahkan pohon-pohonnya aja hijau dan pink loh. Oke, kita udah di Thai Ticket Major, tempat ini antriannya. Nih, ternyata bukan antrian tiket redemption, ini antrian VIP. You sign in. Oke. What should I? 5:30. 5:30. Thank you very much. Oh my god, my so happy. Happy birthday. Ternyata udah sampai sini. Satu langkah lagi deh ya. Satu langkah lagi menuju ketemu. Enggak pakai gelang, dia pakai tiket ini. Antrian untuk sticky VIP. Kita kejutannya. Udah well dressed. Temanya tuh udah bener hijau, pink, orange. Karena masih menunggu sampai jam 5, kita mau cari makan dan muter-muter dulu di sekitaran Impact Arena ini. Ternyata ada juga calonnya guys, ini nawarin tiket. Harganya pasti jauh lebih mahal karena tadi kita nyobain beli t-shirtnya di sini aja. Itu harga 2.400, sementara di dalam itu sebenarnya harga normalnya cuma 1.500. Jadi sebenarnya kemungkinan untuk calo ya tetap ada aja gitu. Ini emang fans-fansnya Tyler serandom itu gaya busananya. Ditabrakin dasi pink, kemudian ada sweater hijau gitu, tabrak-tabrakin warnanya. Dan baru jam 3:30 Fadil udah dress up, udah ganti baju. Coba lihat, kita lihat dong. Antrian regulernya udah pada mulai ngantri. Ini Fadil, ini bukan masuk ke dalam arenanya, tapi masih antrian untuk mau beli merchandise. Jadi merchandise-nya itu akan ngantri dulu gitu. Yang penting mereka masuk dulu terus ngantri merchandise, nanti masuknya masih agak malam. Langsung rusuh. Gak kalah dengan Lady Gaga atau Taylor Swift. Ini penontonnya lebih ke arah Fashion Week sih, asli. Jadi nontonnya benar-benar stylenya sama kayak Taylornya. Gayanya udah kayak di Fashion Week.
Jadi antrian ini udah gerimis tapi masih bertahan ke Fadil di situ. Ini di dalam udah ada suara-suaranya, entah itu check sound atau opening act. Mau masuk ke dalamnya atau mau beli souvenir atau merch-nya, terserah. Jadi masuknya 5.30 walaupun ini udah gerimis dan masih 45 menit lagi, mereka masih bertahan. Nah, happy ya. Happy. Oke, keren ini karena sudah gerimis, jadi dimasukin dulu. Nanti antri lagi. Nanti antriannya untuk ke pembelian merch. Ini Fadil yang mau nonton konser, Abi yang deg-degan. Ya udah paling depan nih. Aduh, pertama kali nonton konser di luar negeri, langsung di luar negeri, jadi deg-degan. 5 menit lagi pintu dibuka. Adil, let's go Dil. Lari Del, lo semangat deh. Ya, udah sampai di depan harusnya. Alhamdulillah. Kalau udah sampai dalam sih harusnya aman sih, bismillah ya. Enjoy ya, Jam 20.30 banyak yang di luar, karena belum dimulai. Atau emang mereka sebenarnya nggak punya tiket, pengen nongkrong aja gitu. Merchandise-nya sold out semua, hampir semua sold out. Lagi kaos, topi itu masih sold out. Karena harganya cuma 1.500. Experience nonton konser di luar negeri. Ini tim medicalnya. Kemudian kamera back. Welcome to Thailand. What you got? T-shirt. Ya. Tadi aja aku beli baju harga 1.500. Ada yang nawar 2.000, nggak dikasih karena di situ sold out. Tas, coba tuh segitu detailnya. Tas kecil aja nggak boleh masuk. Nggak berarti Fadil tasnya juga bakalan disimpan di sini karena dia tadi bawa tote bag. Entah tote bag boleh apa enggak, tapi kayaknya ini tas kecil aja tuh, tas koper. Nonton konser bawa tas koper, coba ngapain coba? Buat pengambilan tas yang disimpan ini berdasarkan warna tugas-tugasnya, jadi cepat menghandlenya. Ini media informasinya. Kemudian di bawah arena ini banyak tempat-tempat makan, ada KFC, ada McDonald's. Di sini gate 4, ini udah paling ujung karena di sana ditutup kain. Jadi bentuknya dia U gitu ya. Ini orang pada pakai tas-tas VIP, cuma aku nggak pada masuk ke konsernya gitu. Nggak tahu sih, ini cuma pengen nongkrong doang atau emang dia belum mulai atau lagi break gitu ya. Karena soalnya baru jam 20.30 gitu. Tuh banyak yang keluar. Ternyata tadi habis keluaran opening act-nya dulu, jadi pada istirahat, opening act istirahat pada keluar. Nah sekarang bunyi musiknya kedengeran lagi, berarti baru mulai nih, baru start nih jam 9. Tadi barusan di kolek sama Calo, harga standing B itu di angka 3.000. Itu belum ditawar. Harga di webnya sebenarnya sama 3.000, tapi sebenarnya kalau bisa ditawar lumayan sih. Standing misalnya 2.000 gitu, sekitar 1 jutaan, lumayan sih. Ini kedengeran dari luar aja, bassnya mantep banget, kayaknya keren sih soundnya. Jadi pengen masuk nggak ya? Masuk nggak ya? Baru mulai 2 lagu sih. Pick up blinders. Call me if you get lost. Oh, you look nice. Got me some red, fire, egg, yolk, syrup. Let's make it far. I pick a tail number and you can do it. Let's go again to watch a couple indie movies that you never heard of. Listen to bands, when we dance, let's go friends. What's the first let it away. Switch off, I can show you how you can really smoke this shit.
got it made, you can turn it off with your face, don't get it ready off. We can sit talk, we can get it off. You're my type, you're my fight from my office. Not a game before we start. Chorus say, what's your name, girlfriend? What's your name? 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 Lahannya nggak begitu ketat. Ini barikade udah diberesin, jadi pintu masuk udah langsung ngeblong gitu. Dan orang tuh keluar masuk konser di tengah jalan gitu ya. Pada keluar minum bir, terus masuk lagi. Karena kan nggak boleh bawa minum. Terus ada yang toilet, jadi kayaknya konsernya biasa gitu loh. Nggak nikmatin gitu. Terus ada yang tiba-tiba keluar, udah aja balik. Nah, itu kan baru keluar. Nah, ada yang lagi masuk lagi. Berarti sepertinya pertunjukan sudah selesai dan orang-orang udah pada mulai keluar nih. Orang-orang pada berlarian nih. Antara mau beli merchandise sama mau rebutan ngambil bawaan-bawaannya. Yang belum sempat beli langsung pada rame banget. Nah, akhirnya ketemu juga. Udah selesai, haus, habis suaranya. Udah beres bubaran konsernya. Sambil jalan. Lihat tuh, sampai keringet. Katanya di row-nya dia yang nyanyi dia doang, yang lain cuma FOMO ya dulu. Yang lain cuma FOMO. Padahal dingin loh. Padahal dingin tapi ternyata keringetan. Gak ada nyanyi, aja. Ini sebenarnya terjadi karena Fadil kemarin presentasi untuk melakukan nonton konser di Thailand ini. Nih presentasi ini nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Fadil Fatin akan mempresentasikan permintaan izin sekaligus permintaan tiket konser Chromacopia World Tour. Oke, aku akan jelasin dulu Chromacopia World Tour itu apa. Nah, Chromacopia World Tour, Tyler Creator mengadakan tour ini dalam rangka mempromosikan CD albumnya yang ke-8. Nah, baru Rabu kemarin dia baru ngumumin kalau dia bakal datang ke Asia, karena sebelumnya belum ada niatan untuk Asia. Nah, kenapa sih kayak mau banget aku nonton ini? Ya, ada beberapa alasan. Alasan pertama, karena melihat Tyler secara in real life ya adalah salah satu bucket list aku. Jadi ya itu salah satu impian aku untuk melihat dia live sekaligus melihat dia konser. Ini tuh pertama kali dia akan konser di Asia dan mungkin terakhir kali. Karena kenapa? Pendengar dia dari Asia tidak terlalu banyak ya, seperti di Eropa atau di Amerika sana. Jadi ini merupakan kesempatan emas untuk menontonnya di Bangkok. Melihat artis favorit saya secara langsung berarti banyak untuk saya dan akan menciptakan momen tak terlupakan ya. Karena September itu setelah ujian sekolah dan setelah lulusan saya mungkin butuh suatu hiburan. Nah, ini bisa dilihat previewnya. Bagus banget kan? Apa sih harus banget untuk di accept atau untuk diterima tawaran aku ini? Ada beberapa alasan. Jadi mulai dari sekarang aku akan mencoba untuk mendapatkan nilai sempurna dalam pelajaran sekolah. Terus ikut wisuda Al-Quran lagi tahun depan, bagaimanapun caranya itu. Terus aku akan mau mengembangkan skill berbicara bahasa Inggris dan public speaking.
lalu aku akan jadi lebih mandiri dan bertanggung jawab, lebih produktif. Apapun deh yang akan membuat kalian akan memberikanku ini tiket ini, apapun, serius apapun, aku akan lakukan, aku akan mencoba sebaik mungkin. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Kenapa harus banget? Kata di situ. Iya, maksud kami emangnya kenapa kamu bisa tahu dia nggak akan ada lagi di tour di Asia? Karena dia tuh bikin album setiap 4 tahun sekali, dan di Asia itu tidak terlalu banyak yang dia secara bukan 1-2 lagu doang. Jadi juga banyak kemungkinan di konser nanti ada yang hanya tahu 1 atau 2 lagu doang. Jadi ya mereka tuh, si Tyler itu nyarinya yang benar-benar suka melalui dia, yang dengarkan semua lagu. Jadi di Bangkok? mungkin apa di Bangkok karena ya Thailand itu lebih banyak pendengarnya daripada di Malaysia, Singapura, dan Indonesia. 4 tahun sekali berarti kuliah bisa dong harusnya. Bisa. Kenapa nggak pas kuliah aja? Ini kan tadi bilang kalau dia tuh ini pertama kali banget dia pernah menyentuh Asia dalam perkonseran ya, dalam Jadi perform. kamu FOMO? Bukan FOMO, Ya pengen lebih dulu, lebih awal buat nonton dia gitu kan? karena ada itu kesempatan emas nih, karena dia pertama kali dan tidak mungkin coba lagi. Terus kalau misalnya yang tadi persyaratan itu nggak tercapai gimana? Kayak nilai A, kayak nanti misalnya udah dibeliin tiket nggak wisuda Al-Quran, apa sanksinya? Maksudnya kamu jangan cuma janji-janji di awal doang, Ya, harus ada kalau dibeliin ini ada 100% akan terkabulkan. Kalau nggak dibeliin nggak terjamin sih. Dan apapun untuk membayar janji-janjiku yang tidak tertepati itu jatuh ke kalian ya, pilihannya mau diapain, kayak mau serah yang Iya gitu. Maksud kami kalau misalnya suka musik tuh main game dikurangin, ditambah skillnya. Itu kan udah ada fasilitas apa gitar, piano, apa udah ada gitu. Maksudnya jangan cuma jadi follower doang gitu, maksud kami. Ditambah skillnya, ngerti nggak? Kurangin main gamenya. apakah diterima atau saya Kalau kami terserah dia. Tapi janji yang harus ditepatin lah. Janji ditepatin nggak? matiin 1000%. Harus ada skill lain yang pada bisa lu buat kedepannya, skill sosialisasi yang bagus, skill terus empatinya dibangun, terus kalau maksudnya bisa menempatkan diri, ngomong ke orang tua, ngomong ke teman sendiri bagaimana, bisa tahu cara sosialisasi yang lebih baik. Terus skillnya, misalnya sukanya musik, ya udah skill musiknya diasah. Misalnya apa sukanya nyanyi, ya udah nyanyi, kurangin perform. Terus main gitar, tahu nada-nada. Dia udah ngadain lagi ya tambahan-tambahan yang mungkin. Nah ini sitting plannya tadi udah mungkin. Ini aku ganti. Jadi
Sekarang aku maunya yang kuning. D atau E? Ya, satu. Ini kan sistemnya war. Dua, budgetnya maksimum 3.000. Jadi kalau warnya ini enggak, ya pasti yang diutamain warnya yang 2.000 dulu. 2.000 udah nggak dapet, yang 3.000 nggak dapet, 3.200. Kalau nggak dapet ya berarti bukan di namanya war, nggak ada yang harus disalahkan. Jangan memaksakan untuk tuh satu. Berikutnya, gimana cara belinya, terus gimana cara transaksinya, karena kan kita nggak ada yang punya kartu kredit, kita nggak ada yang pernah berpengalaman beli tiket war di luar negeri. Oke, jadi debit card. Bisa. Jadi itu informasi kartu, informasi baru dimasukin di Thai Ticketmaster. Nggak bisa lah. Jenis kalau gitu. Jenisnya kan nggak bisa di ini. Iya, Mi sama Abi tuh nggak punya kredit card. Debit card nggak bisa deh. Ini udah mulai kapan sih? Beli tiketnya? Hari jam? Kamu aja sekolah. Ya tolong di war itu tidak habis. Ya sekian. Salam berdoa. Ya udah, lihat besok gimana ya. Jangan lupa komen ya kakak. Family. Dadah. Dadah. Dadah.